Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur kasih Allah yang begitu besar atas hidup kita. Sehingga pada pagi hari ini Allah telah mempersatukan kita dalam ibadah yang kedua ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang menyembah Dia, kita mau agungkan namanya. Sebab hanya Dia Allah yang layak diagungkan, Allah yang layak disembah dan dipuji. Mari saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu semua, kita saat teduh sejenak. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita ungkapkan setiap isi hati kita kepada Tuhan melalui ibadah ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua kasih anugerah-Mu atas hidup kami. Di dalam Mazmur pasal yang ke-63, Daud berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan membekahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu." Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita buka hati kita, biar Roh Kudus masuk dalam setiap hati kita, pribadi kita, untuk kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau lembut, Kau manis. Engkaulah penghiburku dan penolongku dalam hidup ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami ya Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita sama-sama berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami ya Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kami buka hati kami Tuhan. Kami siap menerima lawatan-Mu Tuhan. Kami siap menerima setiap berkat-Mu Tuhan. Biarlah setiap hati kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu sendiri yang berkarya atas setiap hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami yang melayani, setiap jemaat-Mu yang hadir, terkhusus nanti hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadikan berkat atas kehidupan kami, setiap jemaat-Mu tepat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, segala kuasa jahat, roh jahat penduduk udara yang akan mengganggu, mengacau jalannya ibadah ini, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus sendiri yang memimpin jalannya ibadah ini sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Silahkan untuk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur pagi yang indah ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dia yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kami sambut saudara dalam kasih-Nya, dan pagi hari ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh Bapak Gideon Teva dari Gereja Baptis Candi Sabang Cerewet. Selamat datang Pak Gideon Teva, ya, yang akan menjadi saluran berkat bagi jemaat di tempat ini. Dan marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dalam ibadah ini sungguh jika kita mengangkat hati kita untuk kita naikkan syukur kepada Tuhan, pujian, pengagungan untuk Dia. Karena hanya Dialah yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Dan nanti kita akan menerima berkat firman Tuhan yang terus akan memberkati kita, memberikan pencerahan kepada kita tentang firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Amin.
Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur. Tuhan kita begitu luar biasa. Dia Allah yang baik, yang mengasihi setiap kehidupan kita. Mari kasih jabat tangan kiri kita di belakang, katakan Tuhan kita baik, Tuhan mengasihi kita. Dia Allah yang baik, yang senantiasa mengasihi hidup kita. Ya, puji nama Tuhan. Kita mari bersukacita bersama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib menyelamatkan kita semua. Mari kita berglori bersukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari kita sama-sama berdiri. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah atas kita semua. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Sungguh nyata kuasa Tuhan atas hidup kita. Dia penuhi apa yang menjadi keinginan kita, menjadi kerinduan kita. Kita tetap berdiri.
Kita mau besarkan dan agungkan nama Tuhan. Besarlah Tuhan yang layak dipuji dan layak diagungkan. Mari kita bersuka cita kembali, bersorak-sorai kembali. Besarlah Tuhan yang layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita besarlah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amin. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Allah yang perkasa, yang setia menyertai hidup kita. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah puji Tuhan. Mari kita mau sama-sama membuka Alkitab kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai yang ke-41. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Nanti singer akan membantu membacakannya bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu boleh menyimaknya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia.
Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Amin, demikianlah firman Tuhan yang nanti dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita siap ditaburi firman Tuhan. Kita buka hati kita buka telinga kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menjamah setiap hati kita, sehingga firman Tuhan menjadikan kekuatan. Firman Tuhan menuntun setiap langkah hidup kita dan mengajar kita di dalam kebenaran. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita sama-sama berdiri. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hatiku ya Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagiku. Mari kita buka hati kita. Ku buka hati, ini hati kami ya Tuhan. Kami siap menerima setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang menjamah hati kami Tuhan, penuhi dengan kuasa-Mu. Haleluya Tuhan. Engkau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati kami Tuhan. Ku buka hati
untuk jamahan. Waktu selanjutnya kami serah pada Pendeta Eva. Altarmu menyembahmu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, karena kasih-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, suatu kesempatan yang luar biasa, kami dapat kembali bersekutu di tempat ini. Saatnya kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan Bapa, dapat menjadi pedoman, dapat menjadi dasar, fondasi yang kuat dalam kehidupan kami. Agar apa yang kami lakukan Bapa, berkenan di hati-Mu. Biarlah setiap kami yang ada di tempat ini, hati kami, telinga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan nama-Mu yang menyampaikan Bapa penuh dengan kekurangan. Tetapi biarlah Roh Kudus yang menolong kami semua di tempat ini untuk mengerti dan memahami serta mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, suatu kesempatan yang luar biasa saya dapat bertemu dengan Bapak Ibu Saudara tempat ini, terkhususnya untuk Pak Pendeta bersama Pak Pendeta Muda Pak Stefanus. Saya akan memperkenalkan diri Bapak Ibu Saudara. Nama saya Gideon Teva ya. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara dengar nama, mungkin sudah pasti ini bukan orang Jawa ya, karena ada marganya. Saya berasal dari Kupang, dari Nusa Tenggara Timur, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang ada dari Kupang atau dari Timur. Saya saat ini melayani di Gereja Baptis Candi cabang Cerewek. Ya, cabang Cerewek itu daerah Purwodadi, tapi lebih tepatnya ke arah timur, dekat perbatasan dengan Blora. Ya, jadi tempat saya itu strategis. Ke Purwodadi enggak begitu jauh, ke Blora enggak begitu jauh, ke Sragen pun juga enggak begitu jauh. Ya, jadi saya katakan tempat saya itu strategis. Ya, Cerewek. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar nama Bledukuwu, nah tempat saya dekat Bledukuwu. Puji Tuhan, Tuhan percayakan saya melayani di sebuah tempat yang mewah Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau Pak Stefanus pernah pergi sana sama Pak Pendeta, mungkin tahu ya, tempat saya mewah, ya, mepet sawah. Jadi gereja terus langsung sawah karena daerah Purwodadi dan sekitarnya itu daerah banyak persawahannya. Dan puji Tuhan, Tuhan tempatkan saya untuk melayani di tempat dua cabangnya Candi, yang satu di cabang Cerewek, yang satunya Sarirejo. Ya, Sarirejo, puji Tuhan, saya baru melayani di daerah Cerewek dan Sarirejo itu baru 2 tahun. Ya, saya kuliah, saya barengan sama Pak Stefanus, saya kuliah semenjak semester akhir, saya pelayanan liburan di sana terus melanjutkan sampai saat ini. Dan saya bersyukur suatu pelayanan, suatu kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya untuk terus belajar bagaimana melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, ya, dimanapun Tuhan tempatkan. Demikian perkenalan singkat saya Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama kembali melihat kebenaran firman Tuhan yang telah kita tadi baca dan kita simak di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai ayat ke-41.
saya memberikan judul atau tema khotbah saya yaitu Dia Memberi Ketenangan. Bapak Ibu Saudara, setiap orang atau banyak orang tentunya ingin untuk merasakan suasana tenang. Semua orang di dunia ini pasti akan mencari namanya ketenangan. Bahkan berani membayar harga yang mahal untuk bisa mendapatkan suasana yang tenang. Bahkan ketika kita dengan keadaan tenang, kita bisa melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Mungkin kita lebih fokus, bisa mengerjakan sesuatu yang bisa kita kerjakan yang lebih lagi. Ya. Saya katakan bahwa saya bersyukur di tempat yang mewah, mepet sawah, jadi suasananya tenang Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita merasakan suatu suasana yang tenang, kita dapat mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan lebih lagi. Fokus kita dapat kita capai untuk melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan. Namun dalam kehidupan orang-orang percaya, kehidupan orang Kristen Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seringkali yang kita hadapi tantangan. Bahkan kok saya pernah mengatakan, tantangan ini kok tidak selesai-selesai dalam kehidupan kita. Satu tantangan selesai, satu datang lagi. Satu masalah selesai, masalah yang lain datang lagi. Seringkali kehidupan orang-orang percaya dikelilingi dengan tantangan dan segala macam cobaan dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita merasa putus asa. Kok dulu saya belum mengikuti Yesus, kita ya aman-aman saja. Tapi kok setelah saya mengikuti Yesus malah tantangan lebih banyak. Semakin saya setia kepada Tuhan, tantangan datang pun tidak selesai-selesai. Dan membuat kita seringkali takut. Bahkan ada yang tidak bisa menahan tantangan itu, tidak tenang, tidak berharap kepada Kristus, bahkan meninggalkan Kristus. Seperti yang dialami oleh para murid Bapak Ibu Saudara. Mungkin kisah ini tidak asing lagi di telinga kita, ya, ketika Tuhan Yesus meredahkan angin ribut. Ini bukan suatu cerita yang mungkin baru kita dengar. Sudah sering kita mendengarkan kisah ini. Bagaimana Tuhan meredahkan angin ribut. Yang dialami oleh para murid-murid. Dikatakan angin tofan yang sangat-sangat dahsyat Bapak Ibu Saudara. Bukan angin puting beliung yang biasa. Tapi dikatakan sangat dahsyat. Angin yang sangat kencang. Tahun 2021 Bapak Ibu Saudara. Ada suatu bencana, ya. Pas saat itu saya di Kupang karena COVID, kami diizinkan untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Di Kupang ada bencana namanya Seroja. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar, ya, angin Seroja. Angin Seroja itu sungguh-sungguh sangat kencang Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ketika melihat ya, rata-rata kecepatan angin biasanya itu 5 sampai 30 km per jam. Tetapi ketika terjadinya Seroja Bapak Ibu Saudara, itu anginnya mencapai 80 km per jam. Dan angin itu sangat dahsyat. Bahkan angin itu menghancurkan. Baik itu rumah, baik itu bangunan-bangunan tinggi, bahkan pohon-pohon tumbang, tiang listrik pun jatuh. Karena angin yang sangat dahsyat itu. Dan ketika kita mengalami peristiwa itu Bapak Ibu Saudara, ya kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Kejadiannya 9 jam Bapak Ibu Saudara angin itu. Saya ingat dari jam 11 malam sampai dengan jam 8 pagi. Dan itu kita sebagai orang Kristen ya, kita hanya dalam rumah berdoa, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang dialami oleh para murid, mereka dilanda suatu badai. Badai yang sangat dahsyat Bapak Ibu Saudara. Badai yang sangat dahsyat mereka alami. Dan membuat mereka sangat-sangat ketakutan. Padahal sebagai seorang nelayan, saya kira bahwa ini adalah makanan mereka sehari-hari. Tetapi mereka mengalami ketakutan. Ketika mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Situasi yang sangat genting, situasi yang sangat-sangat membuat mereka ketakutan karena
Kalau air sudah masuk di kapal, ya ujung-ujungnya akan karam Bapak Ibu Saudara. Mereka berpikir akan binasa, mereka berpikir akan meninggal, mereka berpikir akan mati tenggelam karena ombak yang begitu dahsyat. Ini gambaran dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Sering kali kita mengalami hal yang sama. Ketika kita menjadi orang Kristen, badai itu selalu menerpa kita. Badai itu selalu datang menggoncangkan iman kita. Apakah kita masih tetap percaya kepada Kristus? Atau mungkin kita meninggalkan Kristus di dalam situasi seperti itu. Namun, sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin itu. Dikatakan bahwa diam dan tenang. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus memberikan ketenangan bagi kita. Sehingga ketika kita tenang, kita mampu percaya kepada Dia. Bahkan Daud dalam Mazmur dikatakan, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Dari peristiwa ini kita belajar, kita merenungkan bahwa kita harus tenang dalam Kristus. Karena Dia yang memberikan ketenangan bagi kita. Maka dari itu kita terus percaya kepada Dia. Kenapa kita harus percaya kepada Dia? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Atas kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Maka kita harus tenang di dalam Kristus. Apapun itu cobaan, apapun itu tantangan dalam kehidupan kita. Kita tetap percaya kepada Dia. Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Para murid Bapak Ibu Saudara, mereka hanya melihat apa yang di depan mereka. Mereka hanya melihat masalah, tantangan, angin, badai yang ada di depan mereka. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa Tuhan Yesuslah yang memegang kendali atas kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang berkuasa atas kehidupan mereka semua di dalam perahu itu. Mereka hanya melihat suatu masalah. Ya, saya ilustrasikan seperti kapal laut dan samudera Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat kapal laut itu besar, tapi kita lupa bahwa samudera itu lebih luas, lebih besar daripada kapal laut. Seringkali kita melihat masalah itu seperti kapal. Masalah itu sangat besar, masalah itu sangat banyak dalam kehidupan kita. Namun kita lupa bahwa kasih Kristus itu seperti dan seluas samudera. Yang tidak pernah akan habis bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Bagi setiap orang yang berharap kepada Dia. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan Yesus yang berkuasa atas kehidupan mereka. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang mengajak mereka. Tuhan Yesus yang mengawali perjalanan itu. Harusnya mereka percaya, harusnya kita percaya bahwa ketika Tuhan Yesus yang mulai bersama dengan kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus juga akan menuntun kita kepada tempat tujuan kita, berlabuh bersama dengan Kristus. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesuslah yang mengajak mereka bertolak ke seberang. Sehingga mereka merasa takut. Mereka merasa bimbang. Demikian juga dengan kehidupan kita. Seringkali kita merasa ragu Bapak Ibu Saudara, ragu. Karena kita melihat tantangannya sangat luas dan sangat besar. Kita ragu. Ragu akan kasih Kristus. Ragu akan kuasa Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga kita bertanya, apakah Kristus ada dalam kehidupan kita? Apakah Kristus peduli dengan kehidupan kita? Seperti yang dikatakan oleh para murid. Tuhan, apakah Engkau tidak peduli dengan kami? Binasa, maut telah di depan kami. Apakah Tuhan tidak peduli terhadap hidup kami? Tuhan bukannya tidak peduli, Tuhan peduli. Sekarang juga kita bertanya, Tuhan, apakah Tuhan tidak peduli dengan kehidupan saya yang seperti ini? Sebagai pengikut Kristus, yang seringkali mengalami tantangan, apakah Tuhan tidak peduli dengan kehidupan saya? Apakah Tuhan meninggalkan saya dalam situasi seperti ini? Seringkali kita bertanya, tetapi kita kembali melihat bahwa Kristus peduli terhadap kehidupan kita. Kristus berkuasa, dengan kuasa Kristuslah menolong setiap kehidupan kita, menguatkan setiap kehidupan kita. Bukan tidak ada tantangan Bapak Ibu Saudara, tapi tangan Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan yang memampukan kita dalam menghadapi tantangan itu.
sehingga kita kuat. Ketika kita kuat, ketika kita mampu, bukan nama kita yang kita tinggikan, tetapi nama Kristus yang kita tinggikan dalam kehidupan kita. Nama Tuhan yang kita tinggikan dalam kehidupan kita. Seperti Daud. Dia seorang raja yang besar, Bapak Ibu Saudara. Berkuasa. Bahkan dia mengalahkan Goliat. Dia katakan bahwa bukan dengan kekuatan saya, tetapi dengan tangan Tuhan lah dia dapat mengalahkan Goliat yang besar itu. Ini gambaran bagi kita. Bahwa Kristus berkuasa atas kehidupan kita. Kristus yang menolong kehidupan kita. Kristus peduli akan kehidupan kita. Maka ketika kuasanya diberikan kepada kita, kita mampu bergerak, kita mampu berdiri, menjalani setiap kehidupan kita. Walaupun tantangan begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa kita terus percaya kepada Dia yang memberikan ketenangan kepada kita? Yang kedua, Dia yang memberikan pengharapan kepada kita. Para murid berkata kepada Yesus yang sedang tidur, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Kristus memahami setiap kekurangan. Bahkan dalam Ibrani dikatakan pengharapan kita kepada Kristus seperti sauh yang kuat. Bapak Ibu Saudara, saya sebelum menjadi seorang gembala, seorang pelayan Tuhan, saya dulu kerja di kapal. Bahkan banyak yang sangat menyayangkan, kenapa kamu keluar dari kapal? Saya sempat kerja di kapal itu sekitar 4 bulan. Ya, karena saya dulu sekolah pelayaran. Saya pun juga sebelum saya sekolah di Semarang, saya waktu itu ngambil diklat di PIP Semarang. Jadi sebelum ke kuliah di STBI, saya pernah ngambil diklat di PIP Semarang selama 1 minggu. Dan ketika saya kuliah di STBI, banyak yang bertanya, "Oh, ke Semarang mau lanjut ini ya, mau lanjut perkuliahan pelayaran?" Saya bilang tidak, saya mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. Ya, ketika saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tantangan sungguh luar biasa ya, baik dari keluarga, baik dari lingkungan sekitar, baik dari teman-teman. Mereka mengejek, udah enak-enak pelayaran, pindah jadi pendeta ki nggak sinkron, Bapak Ibu Saudara ya, nggak sinkron. Karena sangat beda jauh, nggak ada hubungannya seorang pelayaran dengan seorang pendeta. Tapi saya percaya bahwa seperti Petrus, bahwa tidak lagi menjala ikan tetapi menjala manusia. Nah, ketika saya di dalam kapal, Bapak Ibu Saudara, kami biasanya menurunkan jangkar. Jangkar itu berfungsi untuk menopang kapal itu agar tidak bergerak ketika di pelabuhan. Ya, ketika dia berlabuh, kapal itu tidak bergerak. Dan jangkar itu pasti akan kokoh ya, karena diturunkan di dalam laut, dalam beberapa kedalaman ke dalam laut untuk menjadi suatu penopang atau untuk mengaitkan supaya kapal itu tidak bergerak. Nah, pengharapan orang-orang Kristen digambarkan seperti sauh, seperti jangkar yang tertanam di dalam dasar laut. Yang kuat, memegang kuat supaya kapal itu tidak berlabuh kemana atau tidak ditiup angin kemanapun itu berada. Dan di sini kehidupan orang-orang percaya berharap kepada Dia yang memberikan pengharapan itu. Supaya kita tetap tenang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita berharap kepada Dia. Berharap tidak setengah-setengah, tetapi berharap sepenuh kepada Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa tidak ada harapan dalam kehidupanmu? Mengapa kamu tidak percaya kalau saya akan menolong kamu?" Ya, seperti dikatakan. Kenapa para murid begitu takut? Karena mereka tidak mempunyai harapan. Mereka tidak berharap sepenuhnya kepada Kristus. Yang mereka lihat hanyalah kebinasaan. Sehingga mereka tidak sepenuhnya berharap kepada Kristus. Dan di sini Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Kelemahan kita sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara, seringkali tidak dapat tenang. Termaksud saya sebagai orang yang seringkali tidak tenang juga, Bapak Ibu Saudara.
sulit mengambil keputusan. Tapi saya terus berdoa kepada Tuhan agar saya percaya bahwa pengharapan, kepastian itu ada di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Pastinya kita terus belajar bahwa di dalam Kristus ada pengharapan yang pasti. Orang-orang percaya hanya dapat berharap kepada Kristus. Kalau kita berharap kepada manusia, mungkin kita dapat kecewa. Dan mungkin pernah Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang sama. Ketika kita berharap kepada manusia, menaruh harapan kepada manusia, ujung-ujungnya seringkali yang kita rasakan adalah kekecewaan. Tetapi ketika kita sepenuhnya berharap kepada Kristus, maka kita akan merasakan ketenangan dalam kehidupan kita. Karena kuasa Kristuslah yang menolong kita. Karena pengharapan Kristus itulah yang diberikan bagi kehidupan kita. Maka kita dapat tenang untuk menjalani apa yang ada di depan kita. Maka kita dapat tenang untuk melalui setiap rintangan, tantangan, dan cobaan di dalam setiap kehidupan kita. Agar kita dapat fokus. Karena kita tahu pengharapan kita ada dalam Kristus. Karena kita tahu pengharapan kita yang pasti ada di dalam Kristus. Sehingga kita mampu melangkah step by step, langkah demi langkah bersama dengan Kristus. Karena tangan Kristus yang mengenong kita dan tangan Kristus yang menggandeng kehidupan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan untuk tetap tenang dalam Kristus. Karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Dia yang memberikan keberanian kepada kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Roh Kudus tercurah bagi kita semua. Dan memberikan keberanian kepada kita untuk menyampaikan Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang percaya yang melakukan amanat Kristus. Ya. Ketika kita melakukan amanat Kristus Bapak Ibu Saudara, menyampaikan Injil Kristus bukan suatu hal yang mudah. Ya. Saya katakan bukan suatu hal yang mudah ketika kita menyampaikan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Kristus yang memberikan keberanian kepada kita. Para murid kembali diingatkan untuk berani, itu profesimu, itu yang setiap hari kamu lakukan. Harusnya kamu berani untuk mengambil setiap tindakan dalam kehidupanmu. Melalui peristiwa ini Kristus mengajarkan kepada kita untuk berani melangkah bersama dengan Kristus. Iman percaya itulah yang membuat kita berani untuk menerobos setiap tantangan hidup yang kita hadapi, baik saat ini maupun yang akan datang. Dengan keberanian yang Kristus berikan kepada kita, membuat kita tenang. Kita berani dan kita tenang untuk melangkah. Kalau kita tidak berani, maka kita pun tidak akan tenang untuk melangkah dalam kehidupan kita. Kita berani karena Kristus yang menolong kita. Kita berani karena Kristus yang memegang setiap kehidupan kita. Di dalam Efesus pasal yang ke-3, Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan bagi kita. Efesus pasal yang ke-3, ayat yang ke-12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Hanya di dalam Kristus kita memperoleh keberanian. Melalui Roh Kudus kita diberikan keberanian untuk menyatakan kasih Kristus. Keberanian itu kita dapatkan dari sang sumber kehidupan, pemegang kehidupan kita itu Allah kita sendiri. Maka ketika kita tenang, kita dapat berani. Berani untuk melakukan setiap langkah hidup kita. Tentunya bersama dengan Kristus dan melakukan apa yang berkenan kepada Kristus Bapak Ibu Saudara. Berani melakukan hal-hal kebenaran Kristus, bukan berani melakukan hal-hal dosa Bapak Ibu Saudara. Tetapi berani melakukan apa yang berkenan kepada Kristus. Berani melakukan pekerjaan Kristus, berani melakukan tanggung jawab yang Kristus berikan bagi kita. Dan kunci kemenangan kita ialah iman kita Bapak Ibu Saudara. Mari terus beriman kepada Kristus. Jika kita terus beriman kepada Kristus, maka kita akan merasakan ketenangan. Dan ketenangan itu kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya Bapak Saudara, Allah memiliki rencana dan tujuan bagi kehidupan kita. Dan melalui ketaatan kita kepada Kristus,
maka seluruh perintahnya kita akan dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Perintah apapun yang terkandung dalam firman Tuhan, kita dapat melakukannya tanpa rasa bosan, tanpa rasa takut, kita dapat melakukannya. Dan biarlah melalui kehidupan kita akhirnya akan membawa kemuliaan bagi Kristus. Dan melalui kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan nama kita yang ditinggikan, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Melalui peristiwa ini, melalui kisah ini Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap tenang. Karena kita percaya berjalan bersama dengan Kristus, kita tidak tahu apa yang akan kita rasakan ke depannya. Kita tidak tahu tantangan apa yang akan kita hadapi. Tetapi kita tahu, kita berjalan melangkah bersama dengan Kristus, apapun tantangan itu, apapun masalah dalam kehidupan kita, kita percaya Dia yang sanggup menolong kita. Sehingga tidak pernah ada lagi kata ragu, tidak ada lagi kata takut, tapi hanya keberanian di dalam Kristus dan hanya ketenangan dalam Kristus yang membawa kita untuk melewati setiap kehidupan kita. Saya percaya sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, tantangan kita luar biasa. Bahkan kalau kita melihat di luar sana banyak penginjil yang meninggal. Ya. Beberapa bulan yang lalu ada kisah di Mesir, kalau Bapak Ibu Saudara juga melihat kisah di Mesir, ada beberapa penginjil, mereka dibunuh oleh ISIS. Meninggalkan keluarga mereka, keluarga-keluarga muda. Namun yang dikatakan oleh istrinya bahwa ini yang membuat imannya teguh. Walaupun suaminya dihukum, suaminya dianiaya dan dibunuh, tetapi dia tetap berpengharapan kepada Kristus. Karena harapannya hanya di dalam Kristus. Demikian juga dengan kehidupan kita, kita punya harapan dalam Kristus, maka kita dapat tenang untuk maju, melangkah, menghadapi setiap kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, biarlah apa yang kita renungkan dapat kita pegang untuk menjadi fondasi yang kuat melangkah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Melalui kisah dari para murid bersama dengan Tuhan Yesus, kami belajar bahwa sumber ketenangan di dalam Kristus. Dia yang berkuasa atas kehidupan kami, Kristus yang menjadi pengharapan dalam kehidupan orang percaya, serta Kristus yang memberikan keberanian bagi kami untuk melihat, menatap ke depan, untuk melangkah, melakukan setiap perintahnya. Kami percaya Bapa, bahwa ketika kami melangkah dengan Kristus, Dia yang memampukan kami. Dia yang menolong kami. Dia yang mengangkat kami, sehingga kami dapat mampu berhasil. Dan biarlah melalui setiap kehidupan kami Bapa, hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan dengan pujian hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau aku cari damai hanya aku dapat dalam Yesus.
jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, kalau aku cari cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya kembalikan kepada Yesus. Silahkan duduk kembali, Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita mengucap syukur, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan mari kita mau siapkan keuangan kita mau berpersembahan terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 9 dan 10 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita imani firman Tuhan ini, kita mau beri yang terbaik oleh persembahan kita, persepuluhan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan beri yang terbaik. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Kerahkan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiap bakti
diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Janganlah harapkan. Petugas dari PPI bisa maju depan untuk memberikan persembahan. Janganlah hiraukan Godaannya, Allah hendak memberi banyak berkat. Beri yang terbaik dengan penuh hasrat. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Mari kita serahkan persembahan pada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang sudah memelihara hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami dapat menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengarkan. Dan pada pagi hari Tuhan kami juga memberikan persembahan melalui harta kami ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menjamah setiap persembahan yang sudah kami berikan ini Tuhan, supaya persembahan yang menjadi alat kemuliaan khususnya di Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo. Tuhan senantiasa memberkati setiap anak-anak-Mu yang dengan ketulusan hati mereka memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Bapak Pendeta Budi Stefanus. Baik, salam. Atas nama Bapak Gembala Sidang dan seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan Bapak Gideon Teva. Tepatnya masih saudara ya, karena belum menikah Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani dan jadi berkat buat kami semuanya. Tuhan memberkati pelayanan di Cerewek, juga di Sarirejo. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan memperhatikan ada beberapa hal penting sebelum nanti kita menyiapkan persembahan kita untuk permajaan AC. Untuk yang pertama, kelas keanggotaan untuk briefing terakhir tadi sudah dilaksanakan setelah ibadah yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di ibadah kedua kita ada tukar mimbar. Firman Tuhan sudah disampaikan oleh Bapak Gideon Teva ya, dari Gereja Baptis Indonesia Candi, cabang Cerewek. Nanti sore saya akan melayani di Gereja Baptis cabang Tapak ya, di Jambu, Ambarawa, jam 5 sore. Mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengundang kaum pria dalam persekutuan PBI.
pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 jam 7 malam, ya jam 19 di rumah Bapak Iwayan Heri Saljuni. Alamatnya di Perum Permata Walter Mungin Sidi Permai, nomornya 142. Mari Bapak-Bapak semuanya, mari kita hadir, membangun iman, kita bersama-sama bersekutu dalam persekutuan kaum pria. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, minggu ini adalah minggu yang ketiga, hari Kamis dan Jumat adalah saatnya kita kunjungan serentak. Mari setiap organisasi bisa bersama-sama mengadakan kunjungan serentak mulai jam 4 sore. PBI, WBI, PKMB, PMBI, dan sekolah minggu. Apalagi sekolah minggu sebentar lagi kita akan mengadakan sekolah Injil liburan. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, Bapak Ibu Saudara, yang kelima, mengundang semua kaum wanita dalam persekutuan WBI. Ini pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024. Ya, jamnya jam 16.30 di gereja atau jam 4:30. Kemudian yang keenam, mengundang semua pelayan Tuhan untuk hadir dalam fellowship pelayan pada hari Minggu, tanggalnya 26 Mei 2024 atau minggu depan, mulai jam 11 di gereja. Mari bersama kita mengevaluasi dan juga mempersiapkan pelayanan kita dengan baik. Yang ketujuh, diberitahukan pada seluruh jemaat, mohon perhatian untuk jemaat ya Bapak Ibu Saudara, untuk QRIS yang tersedia saat ini hanya 2, yakni untuk persembahan dan persembahan pembangunan. Jadi untuk persepuluhan silahkan mentransfer kalau Bapak Ibu tidak memberikan secara tunai, ya lewat kantong. Jadi hanya persembahan dan persembahan pembangunan. Untuk persepuluhan dan iuran pangruk Tilayon mohon tetap menggunakan transfer bank ya ke rekening Bank Mandiri yang telah tercantum di dalam buletin ya yang ada di bawah yang sudah tertera ini. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, untuk KB dan TK Bintang Kasih membuka pendaftaran bagi siswa didik baru. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mendaftarkan putra-putrinya dapat menghubungi Ibu Yohana selaku pengelola KB dan TK Bintang Kasih. Nomor WhatsApp-nya sudah tercantum di dalam buletin gereja. Bapak Ibu bisa melayani, mengambil bagian untuk memasarkan sekolah dengan Bapak Ibu mengambil bagian dalam hal ini ya, menawarkan kalau ada tetangga, ada sanak famili yang membutuhkan sekolah. Kemudian untuk kegiatan sepekan, silahkan diperhatikan, saya tidak usah bacakan satu persatu, mengingatkan Kamis, Jumat kita ada kunjungan secara serentak. Sementara untuk kegiatan doa, hari Selasa besok ada doa pagi online jam 5:30 sampai 5:30, sorenya ada doa Hana, doa kaum wanita, yaitu jam 3 sore sampai jam 4:30 sore. Rabu besok Bapak Ibu, mari hadir ke gereja, kita bertemu bersama, berdoa bersama di dalam doa jemaat ya, doa dan pujian jam 6 sore. Sabtu ada doa pagi secara tatap muka di gereja jam 4:30 sampai 5:30, dan yang terakhir mari kita melaksanakan doa pribadi yaitu doa Daniel, sehari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Kemudian untuk yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan berulang tahun. Yang pertama Ibu Lydia Listiawati, kemudian Saudari Deborah Eka Listia Artamivea Purnama Putri, yang berikutnya anak Givani Nafhifa Dedi Kristianto, kemudian Saudara Excel Mairero Wong, Ibu Hesti Hayuning Tias, Saudari Kesia Lintang Sari, Bapak Abednego Suprojo,
Yang terakhir, Saudara Yosia Jovano Revanuel Kristanto. Ya, selamat ulang tahun. Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, Tuhan mencurahkan berkat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dalam minggu-minggu ini akan merayakan ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari sekali lagi buat bapak-bapak silahkan mengedarkan kantong warna hijau untuk yang terakhir. Kita akan memberikan persembahan juga janji iman untuk permajaan ASI. Silahkan. Baik, terima kasih untuk kaum pria yang sudah melayani dan saya mengajak Bapak Ibu seluruh jemaat, mari kita berdiri. Kita akan akhiri dengan kita mengucap syukur dan nanti Bapak Gembala akan mengakhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan pada siang hari ini. Kami sangat diberkati dalam ibadah kami. Kami telah menaikkan segala pujian, segala pengagungan dan penyembahan kami yang kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Dan kami telah menerima kebenaran firman Tuhan. Engkaulah Tuhan Yesus sumber ketenangan di dalam kehidupan kami. Sumber pengharapan di dalam hidup kami, sumber kekuatan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami terus berpaut kepadamu. Kami sungguh-sungguh melabuhkan iman percaya kami hanya kepada Engkau. Sehingga kami beroleh kekuatan dalam menghadapi berbagai macam badai kehidupan yang melanda kehidupan kami. Kami percaya, kami tenang, kami diberi kekuatan yang baru, pengharapan yang baru di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu, Bapak Gideon Teva. Tuhan berkati pelayanannya, baik di Cerewek maupun yang ada di Sarirejo ya Tuhan. Diberkati Tuhan Yesus penggembalaannya, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Diberkati dengan jiwa-jiwa yang bertobat, yang percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan jemaat-jemaat semakin bertumbuh. Terima kasih, hamba berdoa pada pagi hari ini. Hamba serahkan gereja-Mu di tempat ini, Gereja Baptis Telogomulyo. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, supaya kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, semakin taat dan setia, berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami terus tumbuh menjadi jemaat-jemaat yang dewasa secara rohani. Terima kasih, hamba serahkan seluruh jemaat-Mu diberkati, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka berkecukupan, bahkan Tuhan, Engkau yang melimpahkan segala berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu. Hamba berdoa untuk kaum muda, baik yang tergabung dalam PKMB dan PMBI Sekolah Minggu diberkati oleh Tuhan. Generasi penerus,
generasi pemenang, generasi masa depan ini Tuhan. Diberkati mereka dalam pertumbuhan iman mereka. Diberkati juga di dalam sekolah, kuliahnya diberkati yang sudah bekerja, diberikan pekerjaan yang terus diberkati, karir yang baik, sehingga mereka jadi saksimu, juga yang saatnya berumah tangga Tuhan, Engkau yang menolong, sehingga mendapatkan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Gembala kami terkasih, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, diberkati, diurapi, dipakai, diberikan kesehatan, kekuatan, ditopang dan dilimpahkan damai sejahtera, sukacita dalam seluruh kehidupannya, sehingga karya penggembalaannya semakin bertumbuh, berkembang, menjadi berkat buat banyak jiwa-jiwa. Para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, semuanya diberkati. Para pelayan-pelayan Tuhan, kami sehati bersama-sama untuk melayani, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, setiap kegiatan gereja diberkati sehingga hidup membangun iman kami, dan kami semakin bertumbuh kuat di dalam Yesus Kristus. Hamba berdoa, menyerahkan setiap pergumulan gereja-Mu, gol kehadiran 350 jiwa, mengucap syukur untuk gol persembahan 58 juta, Tuhan mencukupkan, memberi kelimpahan. Kami sungguh mengucap syukur, diberkati seluruh jemaat-Mu yang mengasihi, yang mencintai pekerjaan Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa, menyerahkan untuk sekolah, di mana kami pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa baru diberkati, supaya semakin banyak anak-anak yang disiapkan untuk masa depan mereka di dalam Kristus. Diberkati juga kerinduan kami Tuhan untuk tanah sebelah, demikian juga pelayanan kami yang ada di Pucang Gading diberkati, semakin bertumbuh dan berkembang, mengucap syukur. Pembangunan sudah sampai ke atap, Tuhan berkati supaya kami dapat memakai tempat yang baru untuk menjangkau, memenangkan jiwa-jiwa baru. Diberkati Bapak Pendeta Muda Dedi dan seluruh jemaat-Mu yang ada di Pucang Gading ya Tuhan. Terima kasih, hamba menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu jemaat-Mu yang sakit, kami mohon kemurahan-Mu. Secara khusus Ibu Ayu, kami berdoa bersama seluruh jemaat-Mu, Tuhan menolong, dijamah, diberkati dengan pemulihan dan kesembuhan melalui bilur-Mu yang ajaib. Kami percaya saat kami berdoa, kuasa Allah yang bekerja menjamah, sehingga kami percaya tensinya Tuhan dijamah, sehingga diberikan kesembuhan, pemulihan, mukjizat Tuhan yang terjadi atas Ibu Ayu. Kami berdoa buat yang lain, mengucap syukur Ibu Siami, kami menyerahkan Ibu Yenti, mengucap syukur Ibu Atmoko, Bapak Yeskiel Sunardi, kami berdoa buat Bapak Budi Wibowo, kami menyerahkan Bapak Haryanto, Bapak Suprojo, Ibu Trimo, anak Marcel, anak Devarel, setiap yang sakit yang sudah mengalami jamahan dan kesembuhan kami bersyukur. Kami berdoa dan mengimani mereka yang masih bergumul Tuhan tolong sehingga sembuh, pulih kembali, dan nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah umat-Mu. Dihibur, dikuatkan untuk keluarga Bapak Sudiat Madi dan istri yang kemarin anaknya meninggal, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mereka yang lemah iman dibangkitkan kembali, Roh Kudus menjamah setiap jemaat-Mu yang lemah, sehingga mereka boleh bangkit setia kembali mengiring Engkau. Yang berulang tahun, diberkati dengan umur panjang, kesehatan, damai sejahtera, dan berkat yang melimpah bagi setiap jemaat-Mu yang berulang tahun. Bangsa dan negara kami, hamba serahkan dalam tangan-Mu, mohon anugerah-Mu atas bangsa kami, sehingga bangsa kami tetap aman, tentram, dan damai. Presiden Jokowi diberikan senantiasa Tuhan Yesus kecakapan untuk menyelesaikan sisa pemerintahannya yang tinggal beberapa bulan. Demikian juga Presiden terpilih Bapak Prabowo dan Gibran, Tuhan berkati supaya dapat membawa negeri ini semakin maju,
diberkati Tuhan, menjadi negeri yang aman, tentram, dan damai. Demikian juga kami berdoa untuk daerah, untuk kota Semarang, Jawa Tengah juga diberkati, daerah Telogo Sariwetan di mana gerejamu berada, diberkati Bapak Lurah, LPMK, Babinsa, dan seluruh jajaran, khususnya daerah yang ada di sekitar gereja. Bapak RW, Bapak RT, juga masyarakat tetangga kanan kiri muka belakang, semuanya diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan dan berkat-Mu yang Engkau curahkan bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang senantiasa menyertai dan memberkati kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, yaitu kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur